lapor kepada Tuhan, saya nggak suka dengan Yahya, setiap ceramah begini begitu, nyinggung salib. Dan nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Tuhan Yesus nanti jawab bilang goblok gitu kepada yang doa tadi, yang lapor tadi. Yahya Waloni ini yang dapat hidayah. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Salam damai sejahtera bagi rekan-rekan yang tidak seakidah dengan saya, yang sebangsa setanah air, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kembali kita akan menyaksikan video yang berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng pencet, beri komen yang benar, karena negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Kalau dia Kristen tersinggung, ya lapor ke Tuhanmu. Apa? Oh, Kristen itu tidak diajar untuk tersinggung. Tidak ada. Yang tersinggung itu berarti dia hanya agama Kristen, tapi dia tidak mengenal Kristus, tidak mengenal kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam diri kita, kita nggak mungkin tersinggung. Walaupun misalnya Bapak Yahya Waloni ngomong apapun tentang saya tidak tersinggung. Kalau klarifikasi boleh, tapi tersinggung nggak boleh. Apalagi sampai kesal, sampai sakit hati. Itu tidak boleh, itu salah besar, itu dosa. Karena itu mana mungkin kami tersinggung. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus, ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Lapor kepada Tuhan, saya nggak suka dengan Yahya, setiap ceramah begini begitu, nyinggung salib. Apa? Assalamualaikum Yesus, suruh kita laporin ke Yesus karena Pak Yahya Waloni ini suka ngomong begini, ngomong begini begitu tentang salib, menyinggung salib. Kita suruh lapor ke Tuhan Yesus. Waduh, Pak Yahya Waloni, kita itu nggak suka lapor-lapor yang seperti itu. Karena Yesus itu bukan kami jadikan tempat laporan-laporan seperti itu. Yesus itu Tuhan Allah yang harus disembah, dipuji. Kami nggak lapor pun Tuhan Yesus tahu apa yang Pak Yahya Waloni katakan. Jadi ngapain harus kami lapor? Hah? Suruh dihukum? Lah, apalagi kami lapor minta Yahya Waloni dihukum karena suka nyinggung salib, suka nyinggung Kristen. Lah, kami ini doa itu memberkati, bukan doa minta orang yang berbuat jahat itu dihukum. Walaupun Pak Yahya Waloni menghina Kristen, menghina saya, menghina ajaran Yesus, menghina salib, saya pribadi dan saya ajak juga semua orang Kristen lainnya tidak boleh berdoa untuk mengutuki. Datang kepada Yesus, Assalamualaikum sus, lapor, hukumlah Yahya Waloni karena dia telah menyinggung salib dan ngomong begini tentang Kristen dan seterusnya dan sebagainya. Enggak, kami tidak diajarkan yang demikian. Justru kalau Pak Yahya Waloni makin menghina salib, menghina ajaran Kristen, kami selalu berdoa, ampunilah Yahya Waloni karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi saya menganggap Pak Yahya Waloni ini memang buta, nggak mengerti apa yang Bapak sedang perbuat, apa yang Bapak sedang katakan. Jadi bagaimana mungkin kita minta sama Tuhan orang yang tidak mengerti
bukti yang dia buat dan yang dia lakukan untuk dihukum. Nggak mungkin dong orang Bapak Yaya Walon ini nggak tahu apa yang Bapak perbuat, apa yang Bapak lakukan. Nah, doa kami pasti mengatakan, ampunilah Yaya Waloni karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Apa? Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka dengan Yahya. Setiap ceramah begini begitu, nyinggung salib. Dan nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Tuhan Yesus nanti jawab bilang, goblok gitu kepada yang doa tadi, yang lapor tadi. Yaya Waloni ini yang dapat hidayah. Hidayah apa Pak Yaya Waloni? Yaya Waloni, kalau orang dapat hidayah itu mulutnya itu nggak suka ngomong jorok, nggak suka ngajak berkelahi, nggak suka ngomong kasar-kasar. Saudara Bapak Ibu sekalian yang seiman maupun yang mungkin tidak seiman, tapi perlu kita pahami yang namanya hidayah itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Saya bicara umum dulu. Tentunya orang yang dapat hidayah pasti berubah dari yang tadinya perbuatannya jahat menjadi perbuatannya yang baik, yang benar. Yang mulutnya tadi maki-maki, suka ngomong kotor, suka marah-marah, berubah menjadi lemah lembut. Terus yang najis, cabul, zina, kotor, berubah menjadi pikirannya suci, hatinya kudus. Terus yang suka membenci saudaranya, membenci orang-orang lain dan memusuhi, berubah menjadi mengasihi. Terus lagi orang-orang yang suka berbohong, menipu, tidak lagi berbohong, tidak menipu. Orang-orang yang suka memfitnah, tidak lagi memfitnah. Dulunya sebelum dapat hidayah, nakalnya minta ampun. Tapi setelah dapat hidayah, dia berubah. Itulah yang saya sebutkan tadi, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau Anda orang Kristen tapi juga Anda sering mengutuki orang lain, Anda sering memaki-maki orang lain, ya hampir mirip-mirip aja dengan hidayah yang didapatkan Bapak Yaya Waloni ini menurut saya. Gitu. Jadi ya mari kita mengampunilah. Kita mengasihi Yaya Waloni ini. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Anda sampai di sini mengerti, paham? Saya yakin semua kita ngerti dan paham. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Ya kalau memang suara kencang sih no problem ya. Tapi kalau yang saya lihat ceramah-ceramah saudara Yaya Waloni ini kan suka kasar, mengkapir-kapirkan orang. Sudah itu juga selalu ya menggoblok-goblokkan orang. Dan yang terlebih lagi, Bapak selalu mengatakan Kristen itu masuk neraka. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Yaya Waloni ini pasti masuk surga? Sampai saudara Yaya Waloni berani mengatakan Kristen itu masuk neraka. Orang yang dapat hidayah itu pasti ada perubahan. Contoh, saya dulu ini kan Islam. Tahun 1996, saya dapat hidayah dari Yesus. Nah, waktu saya di Islam memang mulut saya kotor. Ya, terus perbuatan saya juga nggak baik. Walaupun saya lulusan dari madrasah, dari sanawiyah, aliyah. Tapi perbuatan saya nggak baik. Akhirnya sampai saya pun masuk penjara. Kelima kali saya di penjara, saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu namanya hidayah dan berubah, lihatlah. Ya, teman-teman saya yang lama yang masih hidup sekarang, coba buat survei. Pasti mereka berkata, wih, ini si Lubis atau bukan? Ini Rizuli Lubis atau bukan? Kenapa mereka mengatakan demikian?
Karena perubahan yang begitu besar. Orang yang dapat hidayah itu pasti berubah. Dari ucapan-ucapan yang kotor, dari kata yang memaki-maki, cukimai, ganas-ganas. Itu kan semua video Pak Yaya Waloni ada. Sebagai bukti tersimpan dokumennya di komputer kita. Jadi bagaimana mungkin orang yang dapat hidayah seperti itu Pak Yaya Waloni? Pak Yaya Waloni orang yang dapat hidayah itu pasti orangnya berubah. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Oke, sampai di sini Pak Yaya Waloni sudah ngerti, sudah paham? Saya mau berdoa buat Pak Yaya Waloni. Tuhan Yesus, Engkau jamah Pak Yaya Waloni supaya dia memahami ajaran Yesus. Walaupun dulu dia Kristen dan mengaku pendeta, tapi dari ceramahnya dia tidak memahami ajaran Yesus. Karena disuruhnya orang Kristen yang tersinggung lapor ke Yesus supaya Yesus hukum dia. Tidak mungkin. Orang Kristen pasti mengatakan ampuni Yaya Waloni karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan buat saudara-saudariku yang sudah nonton, yang sudah subscribe, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.